Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi pengembangan sumber daya air dalam hubungannya dengan tata bangunan sipil. Kami dari kelompok 1, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Vina Elisa Utasoid, NIM D1011181009. Ada Kak Regina Widya dengan NIM D1011171014 dan Kak Cecilia Keta Vienda Putri dengan NIM D1011171016. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Heni karena telah memberikan kami kesempatan. Baiklah, kami akan memulai dengan pengertian sumber daya air. Berdasarkan UU RI nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, disebutkan bahwa sumber daya air merupakan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air merupakan semua yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang ada di darat. Adapun permasalahan sumber daya air, pada gambar yang pertama yaitu banjir. Kita tahu bahwa banjir merupakan bencana yang sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di kota kita Pontianak. Banjir itu sendiri adalah kondisi tanah yang tergenang oleh air. Bisa diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, sungai meluap, ataupun aktivitas manusia yang kurang peduli dengan lingkungan, seperti buang sampah di saluran-saluran air yang mengakibatkan saluran tersebut tersumbat. Gambar yang kedua adalah lahan kering. Lahan kering ini diakibatkan tidak terdapatnya sumber air yang memadai ataupun kemarau yang berkepanjangan. Gambar yang ketiga yaitu terbatasnya ketersediaan air bersih. Penyediaan sumber air bersih seharusnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air bersih yang terbatas akan mempengaruhi aktivitas manusia seperti mencuci, mandi, memasak, dan lain-lain. Dan kurangnya air bersih juga akan memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya air. Hampir 70% luas wilayahnya merupakan wilayah perairan. Tapi masih banyak masyarakat yang mengeluh karena mengalami krisis air bersih. Yang menjadi penyebabnya adalah yang pertama yaitu infrastruktur di kota. Akibat dari padatnya infrastruktur di kota itu adalah banjir karena potensi tanah untuk menyerap air itu sedikit. Jadi air tersebut tidak bisa diserap oleh tanah sehingga air itu menggenang. Yang kedua adalah infrastruktur di pedesaan. Kurangnya infrastruktur di pedesaan itu membuat lahan kosong masih banyak. Jadi tanah masih bisa menyerap air sehingga kecil kemungkinan untuk air menggenang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Regina Widya. Nah, dari berbagai permasalahan yang telah dijelaskan oleh Vina, ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, lanjut Vin, yaitu kita bisa membuat bendungan, di mana bendungan ini merupakan bangunan sipil yang berhubungan dengan perairan. Nah, bendungan ini sendiri merupakan bangunan yang berupa urugan tanah, urukan batu, beton, ataupun pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, juga sebagai penampung limbah tambang atau menahan lumpur, sehingga terbentuklah waduk. Nah, bendungan ini bisa masyarakat sekitar gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Lanjut, Win. Selanjutnya, Win. Yang kedua, itu ada embung, di mana embung ini hampir sama juga dengan yang sebelumnya, namun embung ini merupakan bangunan yang berfungsi untuk menampung air yang berlebihan pada saat musim hujan. Nah, fungsi dari penampungan air ini yang ditampung pada saat musim hujan itu bisa kita gunakan pada saat musim kering. Fungsinya bisa untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Nah, di sini ada salah satu contoh daripada embung, yaitu namanya embung Babolit. Nah, embung Babolit ini berlokasi di Dusun
Parembang, Desa Landau Tubun, Kecamatan Pinang Selatan, Kabupaten Melawi. Embung ini berada di Kalimantan Barat. Nah, embung ini dibangun 2 tahap, yaitu di tahun 2015 dan dilanjutkan pada tahun 2016 dengan luas area sekitar 1,7 hektar dengan volume tampungan air yaitu 129.000 meter per kubik. Nah, fungsi dari embung ini sendiri yaitu untuk menampung air yang didistribusikan sebagai pasokan air baku sekitar 18 liter per detik untuk pemukiman warga di daerah tersebut, yaitu di Dusun Parembang, Desa Landau Tubun, Kecamatan Pinang Selatan. Nah, selain itu, embung ini juga dimanfaatkan sebagai cadangan air pada saat terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Melawi. Lanjut, Vin. Nah, selanjutnya ada waduk. Waduk ini sendiri tujuannya yaitu untuk penanggulangan banjir, pembangkit listrik, dan perikanan. Nah, biasanya waduk ini juga dijadikan fungsi sebagai untuk mencuci oleh masyarakat sekitar juga bisa. Lanjut, Vin. Nah, selanjutnya ada sistem irigasi, di mana sistem irigasi ini sendiri didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Dan biasanya sistem irigasi ini diperuntukkan untuk sawah, untuk mengairi sawah yang jauh dari jangkauan air. Sehingga dengan adanya irigasi ini bisa untuk mengairi sawah. Lanjut, Vin. Nah, selanjutnya itu ada saluran tersier di bendungan irigasi tersier Desa Mandor, Kecamatan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Nah, ini salah satu contoh daripada saluran irigasi tersier yang ada di Kabupaten Landak di Kalimantan Barat. Dan untuk saluran tersebut masih berguna sampai sekarang. Dan ini yaitu sistem drainase, di mana sistem drainase ini merupakan saluran air yang terdapat pada permukaan tanah ataupun di bawah tanah. Biasanya sistem drainase ini dibuat di tepian jalan, yaitu untuk agar air itu tidak tergenang atau membuat genangan di jalan sehingga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti banjir di daerah di jalan tersebut ataupun jalan tersebut menjadi licin karena tidak ada sistem drainasi yang baik. Kemudian, nah, fungsi drainase itu sendiri yang ada di Kota Pontianak yaitu untuk mengalirkan air ke sungai dengan cepat supaya tidak terjadi banjir dan untuk menghindari genangan air sehingga wilayah Kota Pontianak menjadi lebih nyaman dan lebih nyaman untuk tempat beraktivitas. Dan kita ketahui bahwa Kota Pontianak ini merupakan daratan rendah sehingga rentan sekali terhadap banjir. Nah, salah satu solusi yang bisa kita tanamkan untuk mencegah banjir yaitu dengan membuat sistem drainase Kota Pontianak. Selanjutnya, Win. Nah, dari solusi-solusi yang ada, bendungan-bendungan bangunan sipil yang berhubungan dengan perairan yang ada, manfaatnya apa sih? Yang pertama, yaitu manfaatnya untuk membantu manusia dalam kelangsungan hidupnya, dalam upaya penyediaan makanan nabati dan memperbesar rasa aman dan nyaman hidup manusia, terutama yang hidup di lembah atau di tepian sungai. Nah, biasanya masyarakat yang hidup di tepian sungai, yang mereka khawatirkan yaitu apabila permukaan air itu naik sehingga menyebabkan terjadinya banjir yang di mana air masuk ke rumah mereka. Dengan adanya yang kita jelaskan tadi seperti sistem drainase, terus yang bangunan yang lain, sehingga itu bisa mengurangi rasa cemas masyarakat karena hal itu juga dengan adanya sistem-sistem drainase tersebut bisa digunakan, di mana fungsinya itu untuk pengaliran air menuju ke saluran tampungan. Lanjut, Vin.
Tujuan dari pengelolaan sumber daya air itu sendiri yaitu untuk meningkatkan faktor yang menguntungkan dan memperkecil atau menghilangkan faktor yang merugikan dari sumber daya air terhadap kehidupan manusia. Maksudnya ini, dengan adanya pengolahan sumber daya air, kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita, contohnya kebutuhan air bersih, itu mudah kita dapatkan. Sehingga pentingnya untuk menjaga sumber daya air, di mana diperlukan pengelolaan yang lebih memadai agar tidak merugikan masyarakat. Lanjut, Vin. Nah, ini untuk salah satu contoh yang ada pemanfaatan yang kami ambil, yaitu di Riam Banten sebagai sumber air bersih Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Nah, untuk penjelasan ini, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Vienda. Ya, ini adalah contoh pemanfaatan Riam Banten. Gambar ini merupakan gambar penampungan untuk pipanisasi. Apa sih pipanisasi itu? Jadi pipanisasi itu merupakan sarana penyaluran air bersih berupa pipa-pipa yang dibuat dengan membentuk jalur-jalur. Dan jalur-jalur itu ditujukan ke tempat kediaman masyarakat. Dan kemudian saluran pipanisasi tersebut dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan sampai sekarang penampungan pipanisasi ini masih beroperasi. Selanjutnya, Dek. Lokasi Riam penampungan ini terletak di Riam Tengregah, tepatnya di Dusun Bantan, Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Jaraknya kurang lebih 7 km dari Kecamatan Sekayam. Lanjut, Dek. Pemanfaatan Riam Tengregah sendiri, sebelumnya masyarakat di wilayah tersebut hanya mengandalkan air sungai dan air hujan sebagai sumber air bersih dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan ketika musim kemarau, masyarakat hanya bisa mengandalkan air sungai saja untuk kebutuhan sehari-harinya. Sehingga untuk mendapatkan air bersih, masyarakat yang berada di kecamatan harus pergi ke Dusun Rumit, yang jaraknya kurang lebih 4 km. Selanjutnya, Dek. Ini untuk contoh gambar masyarakat yang menempuh sungai untuk memperoleh air bersih tersebut, yang jaraknya kurang lebih 4 km tersebut. Lanjut, Dek. Manfaat apa sih yang dirasakan masyarakat dengan adanya pemanfaatan Riam Banten ini? Yang pertama, masyarakat lebih mudah mendapatkan air bersih karena adanya pipanisasi dari Riam Tengregah ini. Yang kedua, masyarakat tidak lagi merasa khawatir jika terjadi musim kemarau karena air sudah ditampung di penampungan pipanisasi tersebut. Lanjut, Dek. Udah, Kak. Belum. Coba ulang lagi. Dan dari hasil presentasi ini kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, dengan adanya pemanfaatan sumber daya air di suatu daerah, masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan air bersih demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang akan tetapi, masyarakat juga harus tetap berperan dalam menjaga kestabilan alam agar kebutuhan air bersih selalu dapat terpenuhi. Contohnya ya dengan tidak merusak alam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke.